warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli syidqi wal wafa, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan nama-nama beliau, namun tanpa mengurangi rasa hormat saya atas kemuliaan beliau-beliau, utamanya kepada Sahibul Bait Bang Hendrik sekeluarga, yang mana berkat beliau sekeluarga kita bersama-sama berada dalam genangan ampunan Allah Subhanahu wa taala, berada dalam genangan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan Bang Hendrik sekeluarga, dan mudah-mudahan beliau beserta keluarganya diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, langsung saja malam hari ini kita bersama-sama mengambil berkah, yaitu mengadakan haul seorang Qutbul Farad, pemimpin dari berbagai wali, yaitu Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik. Mari kita bersama-sama melihat manaqib yang sudah kita bagikan, kita baca bersama-sama. Saya yang membaca sama mendengarkan, bukan bersama-sama. Kalau bersama-sama kacau nanti. Manaqib singkat Al-Imam Al-Qutbul Farad Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf merupakan pemimpin dan seorang Qutbil Farad. Qutbil Farad ini kutub tunggal. Satu dunia cuma satu. Sama dengan Qutbuz Zaman atau Sultanul Aulia. Makomnya Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Al-Qutub termasuk jenjang tertinggi dalam kewalian, dan beliau merupakan seorang kutub tunggal. Kutub yang tunggal, yakni seluruh wali-wali berada dalam naungan Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Nasab beliau selengkapnya adalah Abu Bakar bin Muhammad bin Umar bin Abi Bakar bin Al-Imam Wadi Al-Ahqab Al-Habib Umar bin Segaf As-Segaf. Nasab ini bersambung terus hingga kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan di kota Besuki, Jawa Timur pada tahun 1285 Hijriah. Semenjak kecil beliau sudah ditinggal oleh ayahnya yang wafat di kota Gresik. Dalam usia kanak-kanak, ayah beliau Al-Jalil Al-Habib Muhammad bin Umar As-Segaf wafat di kota Gresik. Ayah beliau wafat di kota Gresik. Walau sebagai anak yatim, namun beliau tumbuh dewasa dalam perhatian dan perlindungan yang sempurna. Sejak kecil telah tampak tanda-tanda kesolehan dan kebesaran wilayah serta kedudukan, sampai-sampai beliau mampu mengingat kejadian yang terjadi pada dirinya sendiri di saat usia 3 tahun. Jadi apa yang terjadi di usia 3 tahun yang telah dilalui oleh Habib Abu Bakar, beliau ingat tentang apa-apa yang pernah terjadi. Kesemuanya ini merupakan kemurnian ruh serta kesiapan beliau untuk menerima limpahan anugerah dan futuh dari Allah Subhanahu wa taala. Pada usia 8 tahun, tepatnya sekitar tahun 1293 Hijriah, Habib Abu Bakar As-Segaf kemudian berangkat ke Hadramut dengan ditemani oleh Al-Mukarram Syekh Muhammad Bazmul, karena untuk memenuhi permintaan nenek beliau
yaitu Syekh Fatimah binti Abdullah Alan untuk menuntut ilmu. Adapun tempat yang menjadi tujuan utama Al-Habib Abu Bakar As-Segaf di Siwun, pertama Al-Arif Billah Al-Habib Syekh bin Umar bin Segaf As-Segaf, seorang ulama terkenal di zamannya. Sewaktu bertemu dengan Al-Habib Syekh, beliau Al-Habib Abu Bakar As-Segaf diletakkan di atas pangkuannya dan disambut dengan tangisan karena luapan kegembiraan. Ini semua karena beliau Al-Habib Syekh mampu melihat tanda wilayah dan kesolehan yang memancar dari wajah seorang anak, yaitu Al-Habib Abu Bakar As-Segaf. Sebagaimana yang disebutkan dalam syair, hati para arifin mempunyai mata yang mampu memandang apa yang terlihat oleh mata manusia, apa yang tak terlihat oleh mata manusia biasa. Jadi para wali-wali Allah Subhanahu wa taala ini pandangannya beda dengan pandangan kita. Kalau pandangan wali-wali ini luar biasa. Memang diberi keistimewaan Allah Subhanahu wa taala untuk mampu melihat apa-apa yang ada di dalam hati seseorang. Termasuk orang ini bakal jadi wali, termasuk orang ini bakal mempunyai kedudukan. Mereka para wali-wali Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahuinya. Salah satu guru terbesar beliau sekaligus sebagai Syekhun Nadhar adalah Al-Imam Al-Arif Billah Al-Qutub Sayyidil Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang Maulid Simtud Duror. Ini guru Syekhun Nadhar, yaitu guru yang mana termasuk guru terbesarnya. Guru yang betul-betul menuntun untuk menyampaikan Al-Habib Abu Bakar kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatian Al-Habib Ali Al-Habsyi ini telah tercurahkan sejak Al-Habib Abu Bakar masih di Indonesia. Suatu hari Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi berkata, kelak akan ada seorang muridku yang memiliki kekeramatan yang sama denganku, namanya adalah Abu Bakar As-Segaf. Habib Ali belum tahu Habib Abu Bakar, karena Habib Abu Bakar lahir di kota Gresik. Habib Ali ada di kota Siwun. Namun Habib Ali pernah mengatakan kepada murid-muridnya bahwasanya kelak bakal ada seorang wali yang akan menggantikan kedudukannya, yaitu Abu Bakar As-Segaf dari Gresik. Akhirnya diketahui ternyata beliau adalah Sayyidina Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, wali kutub asal Gresik. Pada suatu hari, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi juga berkata kepada salah seorang murid seniornya, lihatlah, mereka itu 3 wali min auliaillah. Nama mereka sama, keadaan mereka sama, halia dan kedudukan magom mereka sama. Yang pertama sudah berada di alam barzah dan akan menjadi penuntunku nanti di sana. Beliau adalah Qutbul Malak Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Akbar. Inilah Habib yang pernah minta hujan susu. Ya, Habib Abu Bakar ini pernah minta hujan susu. Ini yang disebutkan oleh Habib Ali, namanya sama, magomnya sama. Yang pertama yaitu Qutbul Malak Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Akbar. Yang kedua, engkau sudah pernah melihatnya pada saat engkau masih kecil, yaitu Qutbul Ghaith Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Ini termasuk gurunya Habib Ali. Dan yang ketiga, engkau akan melihatnya di akhir umurmu. Ketika usia murid tersebut sudah menginjak usia senja, ia bermimpi melihat Rasulullah SAW 5 kali dalam waktu 5 malam berturut. Dalam mimpinya itu Rasulullah SAW berkata kepadanya, terdapat kebenaran bagi yang melihatku di setiap kali melihat. Kami telah hadapkan kepadamu cucuku yang soleh,
yaitu Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, perhatikanlah dia. Ini Rasulullah membawa Habib Abu Bakar kepada murid Habib Ali yang pernah diceritakan oleh Habib Ali. 5 malam berturut-turut Rasulullah menemui muridnya Habib Ali ini dengan membawa Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Mursyid. Murid tersebut sebelumnya tidak pernah melihat Al-Habib Abu Bakar As-Segaf kecuali setelah dikenalkan oleh baginda Rasulullah SAW di mimpinya itu. Setelah itu, ingatlah ia dengan perkataan gurunya Al-Habib Ali Al-Habsyi, lihatlah mereka itu ada 3 min awliyaillah, ada 3 wali min awliyaillah. Tidak lama setelah kejadian mimpinya itu, ia pun meninggal dunia persis sebagaimana yang diisyaratkan oleh Al-Habib Ali bahwa ia akan melihat Habib Abu Bakar As-Segaf di akhir umurnya. Nah, di senja, masa senja ketika sudah melihat Habib Bakar, maka murid Habib Ali ini wafat kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Jumat di tahun 1305 Hijriah, saat khatib sedang di atas mimbar. Ini Habib Abu Bakar sudah pulang dari Yaman. Sedang di atas mimbar, beliau mendapatkan izin Rabbani dan lintasan hati rohani untuk mengasingkan diri dari manusia, yaitu uzlah, mengasingkan diri. Maka saat itu beliau kembali dari Masjid Jami ke rumahnya untuk melakukan uzlah atau khalwat tersebut. 15 tahun Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf menjalankan khalwat berkhidmat kepada Tuhannya. Pada permulaan masa khalwatnya, Al-Habib Abu Bakar As-Segaf masuk ke dalam kamarnya dan tidak pernah keluar. Istri beliau Al-Hubabah Syifa binti Abdul Qadir As-Segaf mulai mengkhawatirkan keadaan beliau. Istri beliau Al-Hubabah Syifa binti Abdul Qadir As-Segaf khawatir kalau Al-Habib Abu Bakar sedang terkena gangguan sihir atau jin. Hubabah Syifa mendatangi banyak tabib tapi tidak ada yang mampu mengetahui penyebab hal itu. Setelah beberapa lama Al-Habib Abdul Qadir bin Qutban mengunjungi rumah Al-Habib Abu Bakar As-Segaf, Hubabah Syifa menyambutnya dan mengabarkan keadaan Al-Habib Abu Bakar serta kekhawatirannya. Habib Abdul Qadir pun menenangkan Hubabah Syifa seraya berkata, jangan khawatir, Syaitan pun tak mampu untuk mendekatinya. Ya, jadi istrinya Habib Bakar ini khawatir karena Habib Bakar khalwat atau ada di kamar terus-terusan, nggak pernah keluar, takut kena sihir atau apapun. Maka ditenangkan oleh Habib Abdul Qadir dengan mengatakan, janganlah engkau khawatir, setan pun tidak mampu untuk mendekatinya. Ini luar biasa. Saat Al-Habib Abdul Qadir mendekati kamar khalwat beliau, pintu itu pun terbuka, lalu Habib Abdul Qadir masuk dan bertemu Habib Abu Bakar As-Segaf. Beliau Al-Habib Abdul Qadir berkata kepada Al-Habib Abu Bakar, wahai Abu Bakar, engkau sekarang telah berada di makom kakekmu, Al-Habib Umar bin Segaf As-Segaf. Ya, jadi makom kakeknya beliau yang terkenal tinggi, yaitu Al-Habib Umar bin Segaf As-Segaf. Tapi jangan merasa puas, teruslah cari makom yang lebih tinggi lagi dan lebih tinggi lagi.